Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat wabarakatuh. bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu. Bertemu lagi di acara podcast eh, paling oke dialog kesehatannya. Di studio ini promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokuala dengan edisi podcast Puskesmas. Kali ini kita akan ditemani oleh narasumber dari UPTD Puskesmas Kuripan dengan tema hari ini adalah deteksi dini dan cegah hipertensi dengan senam sehat Kuripan. Perkenalkan, saya Angga Pradana sebagai host pada hari ini, dan di sebelah saya ada narasumber yaitu Bang Ahmadi dari UPTD Puskesmas Kuripan. Selamat pagi menjelang siang, Bang Ahmadi. Selamat pagi menjelang siang Mas Angga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat. Mas Angga sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita membedah lebih jauh tentang hipertensi, kira-kira sesuai dengan tema kita hari ini, tolong bisa dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan hipertensi, Bang. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Mas Angga atas kesempatannya. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hipertensi. Hipertensi itu adalah tekanan darah yang melebihi batas normal, Mas Angga. Jadi, seseorang itu dikatakan menderita hipertensi apabila tekanan darahnya itu melebihi dari 140. Nah, dan untuk hipertensi itu sendiri itu termasuk ke dalam penyakit tidak menular, Mas Angga. Oke, baik. Berarti hipertensi itu bisa dikategorikan dalam penyakit ataupun PTM, Iya. atau penyakit tidak menular yang berhubungan langsung dengan tekanan darah dalam tubuh kita. Iya, benar. Selain itu, ada lagi nggak cara yang bisa kita untuk mengetahui seseorang itu sebagai penderita awal hipertensi? Iya, baik. Untuk seseorang itu untuk mengetahui seseorang itu menderita hipertensi atau tidak, itu sebaiknya kita memeriksakan kesehatan kita ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat. Dan untuk mengetahui tekanan darah kita itu tinggi ataupun rendah, itu kita bisa menggunakan alat yang namanya tensimeter. Iya. Dan untuk alat tensimeter sendiri itu ada dua macam, Mas Angga. Oh iya. Yang pertama itu ada yang berbentuk digital. Digital. Nah, kalau untuk digital itu sendiri kemungkinan seluruh orang dewasa mungkin bisa menggunakannya. Kalau untuk digital, karena dia hasilnya langsung keluar. Tapi berbeda dengan yang manual. Kalau bisa untuk tensimeter yang manual itu harus didampingi oleh tenaga kesehatan supaya hasilnya lebih akurat. Mungkin seperti Mas Angga. Dan untuk tekanan darah normal pada orang dewasa itu biasanya berkisar sistolnya itu di antara 120 sampai 128, dan untuk diastolnya atau tekanan darah di bagian bawahnya itu 80 sampai dengan 90, Mas Angga. Oke, baik sekali penjelasannya. Berarti mudah saja ya, Bang, untuk mengetahui tekanan darah itu bisa menggunakan alat ukur yang namanya tensimeter. Iya, betul. Ada dua jenis, yaitu jenis digital ataupun jenis yang manual. Iya, benar. Namun itu harus didampingi oleh petugas medis yang memeriksakannya, ya Bang. Iya, benar. Contohnya bisa saja kita datang langsung ke pasienkes terdekat seperti puskesmas Kuripan. Bisa puskesmas atau di tempat-tempat misalnya posyandu, posbindu boleh. Atau tempat pokoknya yang ada tempat pelayanan kesehatan terdekat, silahkan untuk memeriksakan kesehatannya, Mas Angga. Oh iya, sekali.
Berarti yang penting di mana ada pelayanan kesehatan kita bisa memeriksakan. Iya, benar. Jadi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk gejala awal hipertensi itu apa kira-kira Bang? Nah, untuk faktor yang mempengaruhi hipertensi, sebetulnya itu ada banyak misalnya. Salah satunya stres. Stres. Seorang yang menderita stres itu biasanya tekanan darahnya juga akan meningkat. Itu pertama stres. Yang kedua faktor usia. Untuk faktor usia ini sendiri itu biasanya lansia. Karena para lansia itu rawan untuk tekanan darahnya meningkat. Terus yang ketiga itu yang obesitas. Terus yang keempat itu terlalu banyak minum minuman yang beralkohol. Yang kelima itu merokok. Nah, merokok juga salah satu mempengaruhi untuk pasien yang menderita hipertensi. Terus yang selanjutnya itu faktor lingkungan. Nah, untuk faktor lingkungan ini ada dua macam Mas Angga. Yang pertama itu pola makan. Ini yang sering sekali terjadi di masyarakat, terutama masyarakat daerah pesisir, pesisir sungai. Biasanya dia terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau ikan-ikan yang asin. Nah, itu salah satu faktornya. Terus yang kedua makanan yang berlemak. Nah, kalau bisa makanan berlemak juga kita hindari karena itu juga mempengaruhi tekanan darah kita. Terus yang selanjutnya itu kalau bisa untuk gula juga kita kurangi. Terus yang selanjutnya itu faktor aktivitas fisik. Nah, biasanya orang-orang yang habis makan tidur itu juga mempengaruhi untuk tekanan darahnya. Kalau bisa perbanyaklah untuk aktivitas fisiknya. Mungkin seperti itu Mas Angga. Oke, kita terima kasih banyak untuk mempengaruhi seseorang itu hipertensi. Artinya banyak sekali ya. Iya betul, banyak sekali faktornya. Apa istilahnya mempengaruhi seseorang tersebut dari gejala awalnya. Jadi apa gejala awal yang terlihat kira-kira pada saat orang menderita hipertensi itu Bang? Nah, untuk orang yang menderita hipertensi ini gejala awalnya misalnya ya. Biasanya seseorang itu biasanya pusing, sakit kepala, terus biasanya dadanya pun juga atau jantungnya pun berdebar. Terus dia juga gelisah kadang dan bahkan dia susah tidur. Nah, bahkan susah tidur dan mudah lelah. Mungkin itu beberapa gejalanya. Seperti itu. Oh iya benar. Berarti ada beberapa faktor yang gejala awal orang dalam menderita hipertensi itu ya Bang ya? Iya, betul seperti itu. Agar kita mencegah hipertensi, kira-kira menurut Bang Ahmadi apa saja kiat-kiatnya yang harus kita lakukan? Nah baik, untuk kiat-kiatnya sendiri apa aja yang perlu kita lakukan untuk mencegah hipertensi tadi? Yang pertama itu mengatur pola makan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita harus mengatur pola makan agar menghindari makanan yang berlemak, terus tinggi garam dan juga mengurangi gula. Itu yang pertama, jadi pola makan. Selanjutnya itu pola tidur. Kalau bisa kita tidur itu harus kita atur, sehari kita tidur minimal 8 jam. Dan yang ketiga yaitu pola aktivitas fisik. Nah, untuk pola aktivitas fisik sendiri, kita dari Puskesmas Kuripan kebetulan ini ada kegiatan. Jadi kita ada kegiatan yaitu senam sehat Kuripan yang kita laksanakan itu pada hari Jumat jam 8.30 di halaman Puskesmas Kuripan. Kegiatan ini boleh diikuti siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kepada masyarakat yang mau ikut senam sehat Kuripan, kami persilahkan datang pada hari Jumat jam 8.30 di halaman Puskesmas Kuripan. Seperti itu Mas Angga. Oh, jadi kita juga ada punya inovasi dengan senam sehat. Iya benar, ada senam sehat Kuripan. Oke, benar sekali. Kita wajib meningkatkan pola hidup sehat. Bagaimana cara sosialisasinya
dan pencegahannya khususnya di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kuripan, Bang. Baik. Nah, kebetulan saat ini kami dari OPTD Puskesmas Kuripan ini lagi giat-giatnya kita melakukan penyuluhan kesehatan bekerja sama dengan kader Posyandu maupun kader Posbindu ataupun kegiatan yang ada di masyarakat. Jadi apabila ada kegiatan di masyarakat, maka kita selingi dengan penyuluhan. Jadi kenapa kita selingi dengan penyuluhan? Karena agar masyarakat yang di desa pun itu mengetahui bagaimana cara penanganannya, pencegahannya, dan apabila mereka sakit bagaimana mereka harus berobatnya. Terus selanjutnya untuk penyuluhan kesehatan sendiri kita tidak cuma di desa, tetapi kita juga melakukan penyuluhan di Puskesmas Kuripan. Jadi pasien itu datang berobat, terus sekaligus kita berikan sosialisasi maupun konseling terhadap penyakit hipertensi itu. Nah, saat ini kami dari Puskesmas Kuripan itu lagi giat-giatnya melakukan penyuluhan Mas Angga. Jadi penyuluhan kesehatan mengenai hipertensi oleh petugas kesehatan, dan kami bekerja sama dengan kader Posbindu, Posyandu untuk melakukan penyuluhan kesehatan terutamanya mengenai hipertensi. Dan tidak cuma di Posyandu maupun di Posbindu, kami juga melakukan penyuluhan kesehatan atau konseling di puskesmas. Jadi apabila ada pasien berobat datang dengan keluhan hipertensi atau pusing, jadi kami lakukan penyuluhan. Jadi mereka yang datang ke puskesmas itu tidak cuma berobat, tetapi mereka juga mendapatkan penyuluhan. Nah, jadi penyuluhan oleh konseling kami, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara mengatasi hipertensi itu sendiri dan bagaimana cara mencegah penyakit hipertensi itu. Untuk mencegah penyakit hipertensi itu kita bisa menjalankan pola hidup cerdik, Mas Angga. Cerdik. Iya. Kira-kira cerdik dalam artian itu, coba tolong dijabarkan apa itu yang namanya cerdik. Baik. Nah, jadi untuk cerdik itu sendiri merupakan singkatan, Mas Angga. Yang pertama C, yaitu cek kesehatan secara rutin. Enyahkan asap rokok. Terus R, rajin melakukan aktivitas fisik. D, diet seimbang. I, istirahat yang cukup. Dan D, kelola stres. Lengkap sekali ya yang disampaikan oleh narasumber kita mengenai hipertensi, baik itu dari awal apa yang dimaksud hipertensi, cara pencegahannya, sampai inovasi yang ada di puskesmas kita, terutama di Puskesmas Kuripan. Terakhir nih, coba dong tolong Abang sampaikan pesan-pesannya untuk masyarakat yang mendengar podcast kita hari ini. Baik, mungkin sedikit saja dari saya lagi. Hipertensi ini sebetulnya bisa kita kelola dan kita cegah. Jadi hipertensi ini sebetulnya bisa kita cegah dan kita kelola. Jadi jangan lupa seperti kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari OPTD Puskesmas Kuripan mengajak ke seluruh masyarakat untuk mengikuti senam sehat Kuripan yang diadakan pada hari Jumat jam 8.30 di depan halaman Puskesmas Kuripan. Dan ini boleh diikuti oleh seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin seperti itu, Mas Angga. Oke, baik sekali. Dengan pesan yang disampaikan dari Bang Ahmadi tadi, maka perkenankan saya untuk mengakhiri kegiatan podcast kita hari ini. Podcast paling oke dialog kesehatannya Dinas Kesehatan Kabupaten Baritokuala. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita
dapat menambah pengetahuan baru ataupun edukasi khususnya bagi masyarakat, yang sekalian juga dapat membantu semakin banyak orang yang mengetahui atau berinisiatif untuk menjaga kesehatannya. Terima kasih banyak Bang Hamadi sudah datang pada hari ini dan rela untuk meluangkan waktu pada kegiatan kita podcast hari ini. Sama-sama Mas Angga. Sudah menjadi narasumber. Dan sekian untuk kegiatan podcast kita hari ini. Saya sebagai host mohon pamit untuk undur diri. Mohon maaf jika ada penyampaian salah kata ataupun tata bahasanya yang kurang sopan atau yang kurang berkenan. Semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.